Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you all are great. Today we're going to learn about conjunction of purpose. Apa itu conjunction? What is conjunction? Conjunction connect words, phrases, clauses, and sentence together. Jadi conjunction itu adalah kata sambung yang menyambungkan kata, frasa, klausa, dan kalimat menjadi satu. Nah, conjunction of purpose ini, purpose, seperti artinya, purpose itu adalah artinya tujuan. Nah, conjunction of purpose ini ada tiga. Yang pertama, in order to, so that, and to. Nah, ketiganya ini memiliki arti yang sama, yaitu artinya agar atau supaya. Pelajaran kelas berapa? 9. Iya. Materi kedua ya? Materi ke Atau supaya. 2, iya. Oke, karena memiliki arti yang sama, yaitu untuk menyatakan tujuan, namun ketiganya ini berbeda dalam penerapannya. Oke, selanjutnya kita akan periksa satu persatu bagaimana sih cara menggunakan in order to, so that, and to. Oke, yang pertama yaitu in order to. Jadi masih ingat nggak kalian tadi apa sih arti dari in order to? Oke, tadi saya sudah jelaskan in order to itu adalah artinya supaya atau agar. Biasanya conjunction in order to itu diikuti oleh be atau verb 1. Jadi contohnya, kita langsung ke contoh. We have to study in order to be smart. Kita harus belajar agar atau supaya kita menjadi pintar. Di sini ada be. Oke, setelah in order to. Yang kedua, kalau menggunakan verb 1, contohnya seperti the students woke up early in order to do homework. The students woke up early. Murid-murid bangun lebih awal agar atau supaya in order to do homework. Supaya mereka mengerjakan PR. Nah, setelah in order to di sini diikuti dengan kata do. Do di sini adalah verb 1. Oke, kalian bisa lihat kan perbedaannya antara be dan do. Kalau be itu diikuti dengan bisa dengan adjective, bisa dengan adverb seperti itu. Nah, contoh lain misalnya I turned off the lights in order to sleep well. Saya mematikan lampu supaya bisa tidur dengan nyenyak. In order di sini, in order to supaya atau agar tidur dengan nyenyak. Jadi di sini setelah kata in order to kita gunakan verb 1. Oke, silahkan dicatat. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu so that. So that itu masih sama artinya dengan in order to, yaitu supaya atau agar. Mereka ini sama-sama memiliki manfaat, yaitu untuk menyatakan tujuan. Oke, kita lihat. Setelah conjunction so that harus diikuti dengan clause atau klausa yang ditandai dengan adanya subjek, I, you, they, we, she, he, it. Dan juga biasanya di klausa tersebut terdapat modals. Pasti itu modals. Modals itu seperti can, could, will, would, may, and might. Oke, kita lihat ke contoh. Contoh yang pertama, you need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Oke, kita lihat di sini ada dua klausa. You need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Kamu harus banyak minum air. Kenapa sih dia harus banyak minum air putih? Supaya atau agar, so that, supaya you will not get dehydrated. Supaya kamu tidak dehidrasi. Oh, jadi tujuan dia untuk minum air putih yang banyak itu untuk supaya dia tidak terdehidrasi. Nah, setelah kata so that ini, kalian bisa lihat ada kata you.
Seperti yang tadi saya jelaskan, di setelah ada so that itu harus diikuti dengan klausa. Klausanya itu, you will not get dehydrated. You, di sini ada subjek dan juga ada modals. Oke. Yang kedua, contoh yang kedua, please turn off the lights so that I can get to sleep. Tolong dong matikan lampu supaya saya bisa tidur. Oke, dia minta tolong ke temannya, tolong matikan lampu. Kenapa dia minta tolong matikan lampu? Supaya atau agar saya bisa tidur. Ya, di sini setelah kata so that di sini diikuti lagi dengan klausa I can get to sleep. Di sini ada subjek dan kalian bisa lihat lagi di sini ada can. Can ini adalah modals. Yang ketiga masih sama. You must study hard. Kamu harus belajar dengan giat atau kamu harus belajar dengan keras, dengan giat. So that you can pass the examination. Kenapa kamu harus belajar dengan giat? Karena supaya kamu bisa melewati ujian atau kamu bisa lulus ujian. Oh, ternyata tujuan dari belajar dengan giat itu supaya bisa lulus ujian. Nah, kalian lihat setelah so that ini ada klausa juga, yaitu you can pass the examination. Kamu lihat lagi di sini ada you sebagai subjek dan juga setelah you di sini ada can, modals. Oke, sampai sini mudah kan? Kita lanjut yang ketiga, yaitu yang ketiga itu to. To di sini masih sama artinya supaya atau agar, tapi to juga bisa berarti untuk, tergantung penggunaannya. Oke. In order to dan to itu sama-sama harus diikuti dengan be atau verb one. Jadi to dan in order to itu sedikit sama. Kita lihat di sini contohnya, langsung ke contohnya. She is using her phone to send a message to her friend. Dia menggunakan handphonenya untuk, nah untuk di sini artinya adalah untuk. Untuk apa? Untuk mengirim pesan kepada temannya. Nah kalau yang kedua, I must study hard to pass the national examination. Saya harus belajar dengan giat untuk lulus atau supaya lulus ujian nasional. Nah, to di sini artinya supaya atau agar. Nah, yang ketiga, they wake up early to be on time to work. Mereka bangun lebih pagi atau lebih awal supaya mereka datang ke tempat kerja itu on time. Oke, mereka bisa tepat waktu untuk bekerja. Nah, to di sini ikuti dengan be karena on time merupakan kata adverb, kata keterangan on time, to be on time. Nah, jadi yang to yang di sini adalah artinya untuk, yang di sini supaya atau agar, yang ini di sini juga supaya atau agar. They wake up early. Mereka bangun lebih awal. Kenapa mereka bangun lebih awal? Karena mereka punya tujuan, yaitu tujuannya supaya datang tepat waktu ke tempat kerja. Nah, setelah ini saya akan berikan perbedaannya kalau masih bingung, perbedaan antara so that dan in order to dengan kalimat yang sama atau memiliki tujuan yang sama. Oke, silahkan kalian catat terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lihat perbedaannya penggunaan so that dan in order to. Di sini ada dua kalimat yang memiliki arti yang sama, yaitu I turned off the TV. Saya mematikan TV karena mempunyai tujuan, yaitu tujuannya sama-sama my roommate to study in peace and quiet. Tujuan dia mematikan TV yaitu untuk membuat teman sekamarnya bisa belajar dengan nyaman dan juga dengan tenang. Nah, tapi penggunaannya berbeda di sini. Penggunaan in order to dan so that. Yang pertama, I turn off the TV in order to enable my roommate to study in peace and quiet. Jadi kalau in order to itu diikuti dengan frasa, dan seperti yang tadi saya sudah jelaskan, setelah in order to kita pakai verb satu. Di sini verb satunya adalah enable.
Jadi setelah kata to di sini in order to langsung ke verb 1. Tapi untuk contoh kalimat yang kedua, I turned off the TV so that my roommate could study in peace and quiet. Saya mematikan TV, tujuannya yaitu untuk membuat teman sekamar saya bisa belajar dengan tenang. Tapi di sini menggunakan so that. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, so that itu diikuti dengan klausa setelahnya. Klausanya adalah ini, kalimat yang ini. Dan my roommate di sini adalah subjek. Tadi kan saya sudah jelaskan juga, diikuti dengan subjek dan juga ada modals. Di sini ada modalsnya yaitu could. Teman saya bisa belajar. Could. Oke. Jadi kedua ini sama-sama tujuannya yaitu bikin temennya nyaman, bisa belajar. Cuma yang berbeda adalah penggunaan in order to dan so that aja. Sekarang kita lihat contoh soal di sini. I will take my umbrella. I won't get wet. Pilihannya ada dua, yaitu so that and in order to. Tapi kita lihat dari struktur kalimatnya, di sini ada subjek I. Kemudian ada want. Want di sini adalah modals. Jadi tadi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, kalau diikuti setelahnya ada klausa, yang diikuti ada subjek dan juga modals, berarti itu adalah penggunaan dari conjunction of purpose so that. Karena setelah so that harus diikuti dengan klausa. Berarti ini jawabannya adalah so that. I will take my umbrella so that I won't get wet. Saya akan membawa payungku supaya saya tidak kebasahan seperti itu, atau saya tidak basah kuyup. Nah, beda lagi dengan in order to. Kalau misalnya di sini kita pakai in order to, berarti kita ganti in order to not get wet. Jadi kalau pakai in order to, jadi gini, I'll take my umbrella in order to not get wet. Kalian bisa lihat perbedaan kalimatnya yang di atas dan di bawah. Yang ini dan ini. Oke. Setelah ini, saya akan berikan soal latihan. Kalian bisa buka di sekolah soal latihannya. Itu sama seperti yang ini. Kalian pilih. Jadi jawabannya itu antara so that dan in order to. Jadi kalian harus cermati kalimatnya, bentuk kalimatnya. Apakah kalimat yang ini harus pakai so that, apakah kalimat yang ini pakai in order to. Oke, kalau misalnya kalian belum paham, kalian bisa tanyakan ke saya, atau juga kalian bisa cari lagi materinya di internet. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Thank you so much for your attention and watching this video. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.